Perjalanan saya akan berlanjut ke Pulau Sumbawa, selat alas yang memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa yang dihubungkan oleh dua pelabuhan, Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat. Pelabuhan Kayangan berjarak sekitar 80 km dari Mataram, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan darat. Pelabuhan yang terletak di Kabupaten Lombok Timur ini mempunyai pemandangan yang indah. Saya bisa melihat Laguna di sisi kiri jalan dan Bukit Sampurna di sisi kanannya. Walau terkesan lebih sepi dibanding Pelabuhan Merak dan Bakauheni atau Gilimanuk dan Ketapang, namun Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Pototano merupakan urat nadi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Untuk kelancaran lalu lintas penyeberangan, tersedia 15 feri yang beroperasi 24 jam. Guys, saya akan menuju ke Sumbawa menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan menuju ke Pelabuhan Pototano. Dalam kondisi normal, waktu tempuh yang diperlukan sekitar 1,5 jam. Namun, jika cuaca buruk, waktu tempuhnya bisa mencapai 2 jam atau lebih. Dengan waktu tempuh sekitar 2 jam, saya tidak mau melepaskan pandangan dari deretan perbukitan di sekitar Selat Alas. Pulau-pulau kecil yang tersebar tak beraturan di tengah laut biru menyuguhkan pemandangan yang menarik. Guys, saat ini arusnya cukup tenang, jadi saya bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Walaupun saya agak ngeri-ngeri mau muntah sih. Guys, saya sudah bisa melihat Pulau Sumbawanya. Kapal feri yang melayani penyeberangan Pelabuhan Kayangan dan Pototano lebih kecil dibanding Merak dan Bakauheni. Penumpang yang ikut dalam penyeberangan kali ini juga tidak terlalu ramai. Hanya belasan kendaraan yang bisa ditampung di dek paling bawah, termasuk kendaraan yang saya naiki. Saya beruntung diberi kesempatan untuk melihat ruang kemudi dan melihat dari dekat kesibukan ABK yang mengendalikan laju kapal. Ini gunanya Gunanya dulu, bel dulu. Bel itu buat apa? Ya untuk apa namanya? Memberi aba-aba gitu untuk siap-siap gitu kan. Oh, atau keadaan lagi keadaan bahaya gitu Ya, pakai. waktu mau sandar apa dulu kan. Oh, Alarmnya, cuman sekarang kan udah dipakai. nggak dipakai. Sekarang pakai alarm mulut aja gitu ya. Nah, guys, Bapak ini adalah juru kemudi di kapal ini. Jika kaptennya ingin mengatakan untuk mengubah haluan ke kanan ataupun ke kiri, nah beliaulah yang bertugas untuk mengendalikannya. Nah, kalau taunya kapan ke kanan ke kiri gitu, gimana sih? Kita kerja juga kan dari situasi cuaca kan. Pun itu di komando dari perwira jaga kan. Kita, kalau bilang kiri kita ngikut. Nah, jadi kalau malam itu kita pakai feeling juga. Emang sih ada indikator. Pakai feeling? Emang sih ada indikator, tapi karena udah agak rusak kan, jadi nanti biasa semua nanti biasanya komando kanan diperbaiki. Kalau indikator itu gunanya Untuk mengetahui kiri kanan kemudi. Itu udah dia indikator. Biasa perwira bilang Iya. kiri, kita ambil kiri, kita lihat indikator. Nah sekarang kalau udah rusak, jadi kita pakai piling-piling aja kan. Itulah hebatnya Indonesia ya. Dengan peralatan sangat minim bisa menjadikan sesuatu yang mustahil jadi mustahil. Mustahil jadi lebih bagus. Lumayan, ternyata nggak begitu berat kok. Tapi jika ada gelombang, maka mengendarai ini akan sangat berat. Kapal sudah mau merapat di Pelabuhan Pototano. Bisa kita lihat, sudah menarik tali untuk mengikatkannya di dermaga agar kapal bisa berhenti dengan baik.
Guys, Sumbawa adalah pulau yang mempunyai potensi kekayaan alam dan potensi pariwisata yang sangat besar. Dengan kultur dan budaya yang sangat berbeda dengan Lombok, Tanah Samawa punya keunikan yang mampu menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Sebagian besar Pulau Sumbawa dikenal dunia sebagai penghasil emas dan mineral hasil tambang terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat tambang emas yang dikelola oleh perusahaan multinasional. Pemerintah Sumbawa menyebut tanah ini Samawa Intan Bulaeng, yang artinya Sumbawa Intan dan Emas. Sumbawa memiliki curah hujan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sumbawa terlihat lebih kering, namun bumi Samawa ini memiliki hasil tambang yang beragam. Salah satunya emas. Tidak jauh dari Pelabuhan Pototano, saya sudah dapat melihat pertambangan rakyat yang ditandai oleh tenda-tenda. Mereka menggali bukit batu hingga kedalaman puluhan meter untuk mencari butiran emas. Selamat siang, Bang. Siang. Perkenalkan, nama saya Laura. Abang, saya mau nanya-nanya sedikit nih tentang pekerjaan Abang sekarang. Kalau boleh tahu nih, Abang sudah menambang ini berapa lama ya? Sudah 4 bulan. 4 bulan. Nah, Abang bisa ceritain nggak sih bagaimana sih cara memilih membuat lubangnya itu, lubang penambangan? Ya kayak begini sudah. Ini kita ikut jalur, kita ikut urat-urat batu itu. Oh, diikutin Nah, urat-urat batu. Yang disebut jalur urat-urat batu itu. Ada model urat-urat batu yang nggak mungkin ada emasnya, ada yang positif ada. Oh gitu. Nah, Abang bisa tahu dari mana ya ada atau tidaknya emas Ya, dari lubang? berdasarkan dari pengalaman. Pengalaman? Ya. Pengalaman sebelumnya? Pengalaman terdahulu? Ya tahu sudah gitu. Kalau ini berarti udah di luar jam Jam kerja, istirahat. jam istirahat. Ya. Abang kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 11. Jam 7 malam, jam 7 Nah, apa? 7 pagi. 7 pagi sampai jam 11 pagi, Kalau malamnya masuk jam 8. 8 malam. Istirahatnya jam 2 malam. Oh, baru jam 8 sampai jam 2. Ya, Ganti-gantian dong ya berarti ya. rolling. Rolling. Oh ya, kedalaman di lubang ini berapa ya Bang Sementara sekarang? Ini masih sekitar 15. 15 meter. 15 meter. Kalau misalnya Abang nih sudah menggali lubang nih, ternyata di situ nggak ada emasnya nih. Nah, lubangnya itu diapain Bang? Apa ditutup lagi atau ditinggalin gitu aja atau Ya, gimana? kalau memang nggak ada emasnya ya tetap kita tutup lagi. Tapi selama ini nggak ada emasnya. Oh ya? Ada saja. Oh.
lihat di sini nih ada ayam, ada apa? Abang masak peralatan masak gini. Iya. Buat apa ya, Bang? Sendiri dah. Gitu. Masak sendiri? Iya. Nah, udah kayak rumah ya di sini. Iya, kayak rumah. Kayak gini dah. Gitu. Jadi abang tinggal di sini. Iya. Dan terus keluarga abang Ya ada sih. di rumah. Iya. Di rumah. Abang nggak pulang-pulang gitu. Ya enggak. Jadi sudah 4 bulan nih ya menjadi Bang Toyib ceritanya. Iya. Sebelum ninggalin rumah udah kita siapkan menu. Oh. Terus ini ayam-ayam ini buat apa, Bang? Ya hobi sampingan. Oh, hobi sampingan. Kirain buat dimasak gitu. Oh enggak. Buat makan malam. Enggak. Oh enggak. Emang kalau turun itu gimana caranya sih, Bang? Maksudnya kita apa cuma modal 1 tali aja terus turun atau? Nggak pakai tali sih, udah disiapin memang itu kayak tangga itu. Gila. Oh, tangga, berupa tangga. Tangga. Terus tali itu buat apa? Tali itu untuk keluarin material. Gitu. Kurangin materialnya. Ya, Oh, kayak keluarin ini, nah kayak jalur-jalur ini. Dan- tarungannya dikeluarin harus pakai tali. Gitu. Abang menambang ini dengan 1 alat ini aja, Bang? Oh banyak di dalam sana. Oh, udah di dalam. Macam-macam. Kira-kira alat apa saja sih yang diperlukan? Betel sama palu. Betul, sama palu. Dan ada teknik-teknik sendiri nggak sih, Bang, untuk menambang emas itu? Ya ada sih. Oh ya? Ya. Terus kalau saya yang turun, terus saya ngasal lagi kan? Itu gimana, Bang? Oh, berarti saya ngeliat aja ya? Ya lihat aja ada. Pengen nyoba sih, guys, Nah, cuman... kalau mau nyoba saya ajarin. Oh, asik. Ilmu baru. Boleh, boleh. Oke, jadi kapan nih, Bang? Kapan nih, Bang? Sekarang juga boleh, ntar juga boleh. Asik. Guys, bisa dibayangkan kehidupan para pekerja di sini. Bisa dikatakan inilah rumah kedua mereka. Mereka membuat makanan mereka sendiri di sini. Dan di sini mereka terdiri dari 6 orang yang bekerja secara bergantian. Di saat 2 orang pulang ke rumahnya, 4 orang di sini bekerja secara bergiliran. Jam kerja mereka dari jam 7 sampai jam 11 siang, dan kemudian dilanjutkan di malam hari jam 8 sampai jam 2 malam. Setelah mendapatkan material seperti ini, mereka membawanya ke gelondong dengan menggunakan karung untuk diproses menjadi emas. Bang, sekarang kita terjun bebas. Guys, sekarang saya akan mulai coba untuk turun. Dalam juga sih. Dengan potensi kekayaan alam yang terkandung di bumi Samawa, serta kondisi geografis dan iklim yang mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakatnya, banyak di antara penduduk yang memanfaatkan hasil alam yang berlimpah tersebut dengan menjadi penambang. Guys, sekarang saya sudah sampai di dasarnya. Sekarang saya akan coba untuk melihat abang ini menambang emas. Gimana sih cara tambang emas ini? Oh, caranya bukan hanya sekedar memahat ya, harus ngikut urat batu yang disebut jalur ya. Jalur kayak gini nih. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk menambang. Ini namanya palu dan ini betel. Nih, Mas, boleh. Gimana sih caranya? Nah, ini nih. Nah, taruh. Iya. Ya, ini. Gitu caranya. Ini material-materialnya. Peralatannya saja sudah berat, tambah lagi udaranya panas di sini.
Cukup sulit. Iya. Kesulitannya sih sebenarnya pada peralatan yang berat ini. Ternyata berat juga. Ini 4 kilo dan ini 2 kali ya. Ya, abis ini saya bisa menjadi binaragawan sejati. Memodalkan alat dan teknologi sederhana, mereka menggali bukit-bukit batu mencari butir-butir emas. Tenda-tenda plastik yang tersebar di perbukitan sekitar Sumbawa Barat menandakan kehadiran mereka. Lubang-lubang kecil yang mereka gali sampai kedalaman 50 meter menegaskan harapan besar yang mereka gantungkan pada bongkahan batu yang mereka kumpulkan dalam karung-karung kecil. Di mata orang awam, batu-batu ini terlihat seperti batu biasa. Namun bagi para penambang, disinilah butiran-butiran emas itu dihasilkan. Dengan teknik penambangan yang masih sederhana, para penambang menggantungkan harapan mereka pada nasib baik. Tidak sedikit dari mereka yang gagal. Namun kemilau emas mampu membuat mereka terus menggali lubang-lubang lain. Guys, setelah saya tadi melihat bagaimana cara mendapatkan material emasnya itu, sekarang saya akan ke gelondong untuk melihat proses selanjutnya. Inilah tempat gelondongan. Dari material-material tadi dimasukkan ke dalamnya dan dicampur dengan air terlebih dahulu selama 2,5 jam sebagai proses pembersihan, dan kemudian dibuka dan dimasukkan air raksa. Kemudian diolah lagi kurang lebih setengah jam untuk proses pencampuran air raksa dengan materialnya. Proses penggelondongan batu-batu yang diduga mengandung emas diawali dengan memasukkan batu yang telah dikumpulkan di dalam karung ke dalam tabung besi yang terus berputar. Gerakan berputar tabung-tabung besi didapat dari tenaga mesin diesel yang dirakit sedemikian rupa di salah satu sisi deretan tabung gelondongan. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memastikan batu-batu hasil galian tersebut mengandung emas. Guys, setelah proses pembersihan material selama 2,5 jam, sekarang masuk ke dalam proses pencampuran air raksa. Pak, ada takaran sendiri nggak sih untuk seberapa banyak air raksa yang dituangin? 3 tutup botol. 3 tutup botol. Ternyata hanya memerlukan 3 tutup botol ini air raksanya. Seperti ini, kita hanya tinggal menunggu kurang lebih setengah jam, lalu kemudian akan dibersihkan dan dipisahkan antara air raksa dan emasnya. Pada proses ini, emas mentah yang terdapat dalam batu hasil galian masih berbentuk cair. Diperlukan cairan air raksa untuk mengikat emas yang didapatkan. Setelah air raksa dicampur dalam larutan yang terlihat seperti lumpur selama 1 jam, maka emas mentah akan berbentuk seperti butiran yang masih lunak.
Ini yang dihasilkan dari satu gelondong. Setelah ini ternyata masih ada satu proses lagi, yaitu pengecoran dengan cara dibakar. Dari pengecoran itu akan mengubah butiran emas ini yang tadinya berwarna putih menjadi warna kuning keemasan. Seperti ini. Perjalanan panjang proses penambangan emas mencapai akhirnya pada proses pengecoran, tentunya masih menggunakan cara tradisional. Emas mentah yang dihasilkan dalam proses gelondongan dibakar dalam wadah sederhana dengan campuran pasir kuasa yang berfungsi memisahkan bahan lain dan menyatukan cairan emas. Jadinya seperti ini deh guys. Lihat kan warnanya sudah berubah, yang tadinya putih menjadi kuning emasan dan lebih padat juga. Lepas dari dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas penggalian, butiran-butiran emas yang dihasilkan tambang tradisional telah menggerakkan perekonomian di sekitar areal yang dijadikan pertambangan emas rakyat. Perjalanan kali ini ke Bumi Samawa telah menambah kekaguman saya terhadap Indonesia. Di Sumbawa, saya dapat melihat langsung penambangan emas rakyat dengan cara pengolahan yang masih sederhana. Keinginan yang besar untuk meningkatkan perekonomian menjadi motivasi utama mereka.